Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, serta demi malam apabila telah berlalu. Apakah di dalam kejadian-kejadian itu perlu ada sumpah bagi yang berakal? Sesungguhnya fajar pada 10 malam tersebut berisi perbuatan-perbuatan agung, seperti manasik haji di mana ia termasuk syiar-syiar Allah yang menunjukkan bukti kepatuhan hamba kepada Tuhannya. Manasik haji merupakan bentuk ibadah mahdoh, serta wujud ketundukan akan keagungan Allah. Hal ini bertentangan dengan gambaran kaum Ad, Samud, dan Fir'aun yang justru bersikap sombong, angkuh, dan takabur. Manasik haji berisi ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kaum-kaum tersebut ingkar, bersikap sombong, tidak mau menerima perintah Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari untuk beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah juga tidak lebih dicintai? Rasulullah SAW menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian semua tidak kembali. Oleh karena itu, waktu yang berisi perbuatan-perbuatan mulia itu layak untuk Allah jadikan sandaran sumpah. Fajar walaupun merupakan nama bagian waktu, tapi ia juga bermakna waktu sholat subuh, sebagai awal dari sholat yang 5 waktu. Dengan demikian, sumpah tersebut dibuka dengan sesuatu yang berisi awal sholat, dan ditutup dengan demi malam bila telah berlalu, yang berisi akhir sholat. Tapi, jika yang dimaksud adalah fajar yang bermakna khusus, berarti ia adalah fajar pada hari kurban dan malamnya, yaitu malam hari Arafah. Malam tersebut merupakan malam terbaik dalam setahun. Itulah malam yang paling buruk dan paling dibenci oleh setan. Di waktu yang sama, fajar tersebut adalah fajar hari kurban yang merupakan hari terbaik di sisi Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari kurban. Ia merupakan akhir dari 10 hari itu, 1 sampai 10 Zulhijjah. Ia merupakan hari Haji Akbar sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ia juga merupakan hari di mana muazin Rasulullah SAW mengumandangkan bahwa Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari kaum musyrikin. Dan setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji dan mereka yang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah. Dengan demikian, sumpah tersebut meliputi hal-hal yang terkait dengan manasik dan sholat. Keduanya merupakan pengabdian dan ketundukan kepada keagungan Allah SWT. Dari sekian banyak sumpahnya, Allah juga menyebutkan demi yang genap dan yang ganjil. Artinya, syiar-syiar yang agung itu ada yang genap dan ada yang ganjil. Baik dilihat dari segi tempat, waktu, dan amal perbuatan. Safa dan Marwah adalah genap. Ka'bah Baitullah adalah ganjil. Jumrah juga ganjil, Mina dan Musdalifah genap. Arafah ganjil. Sementara dari segi perbuatan, tawaf adalah ganjil. 2 rakaat tawaf genap. Tawaf antara Safa dan Marwah ganjil. Melempar jumrah ganjil. Masing-masing 7. Dan sungguh Allah itu ganjil sehingga senang kepada yang ganjil. Salat juga demikian, ada yang rakaatnya genap dan ada yang rakaatnya ganjil. Yang rakaatnya ganjil mengganjilkan yang rakaatnya genap, sehingga jumlah semua rakaat salat menjadi ganjil. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika engkau khawatir dengan masuknya waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat, sehingga hal itu akan mengganjilkan salatmu. Adapun dilihat dari segi waktu, maka hari Arafah adalah ganjil dan hari kurban genap. Ini merupakan pendapat sebagian besar para mufassir. Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan al-witir yang ganjil adalah Adam dan menjadi genap dengan keberadaan istrinya, yaitu Hawa. Dalam riwayat lain disebutkan yang genap adalah Adam dan Hawa, sementara yang ganjil hanyalah Allah semata. Dalam surat Al-Fajr ini Allah menyebutkan demi malam jika berlalu. Dalam surat Al-Mudaththir, Allah bersumpah dengan malam jika telah berlalu. Kemudian dalam surat At-Takwir, Allah bersumpah dengan malam jika telah gelap, yang ditafsirkan dengan telah datang atau juga telah berlalu. Apabila yang dimaksud adalah datang, berarti Allah telah bersumpah dengan 3 keadaan malam, yaitu ketika datang, ketika berlangsung, dan ketika pergi atau berlalu. Semua itu merupakan sebagian dari bukti yang menunjukkan keberadaan Allah SWT. Lalu, kata fajar dibuat ma'rifah, definite dengan huruf lam karena semua orang mengetahuinya. Sebaliknya, kata malam yang 10 dibuat nakiroh indefinite karena ia hanya bisa diketahui dengan sarana ilmu pengetahuan selain untuk menunjukkan keagungannya. Sumpah ini mencakup apa yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada sesuatu yang menunjukkan isi sumpah. Oleh karena itu, dinyatakan apakah di dalam kejadian-kejadian itu perlu ada sumpah bagi orang yang sempurna akalnya.
Keagungan sandaran sumpah bisa diketahui lewat adanya kenabian. Berkaitan dengan itu, dibutuhkan akal yang menjadi sandaran seseorang, agar ia tidak lalai dan tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi mengikuti petunjuk para rasul. Ini dilakukan supaya ia tidak ditimpa musibah seperti yang dialami mereka yang mendustakan para rasul, seperti bangsa Ad, Fir'aun dan Samud yang telah mendustakan para rasul. Bersamaan dengan diberikannya pujian bagi mereka yang rendah hati dan tawadu, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bersikap sombong dan melampaui batas. Allah menceritakan bahwa Dia telah menyediakan cambuk siksa kepada mereka. Kata cambuk siksaan dibuat juga nakiroh, indefinite, entah untuk menunjukkan kedahsyatannya atau karena siksa Allah yang sedikit saja sudah membuat mereka binasa, sehingga tidak ada yang tersisa. Selanjutnya Allah menyebutkan kondisi mereka di dunia, baik yang berkecukupan maupun yang dalam kesulitan. Allah menginformasikan bahwa kelapangan yang diberikan Allah itu, walaupun di dunia tampak sebagai penghormatan, namun sebenarnya tidak demikian. Hal itu juga tidak menunjukkan bahwa orang tersebut mulia dan dicintai Allah. Sebaliknya, ketika Allah membatasi rizki seseorang, hal itu tidak berarti Allah merendahkan dan menghinakan martabat orang tersebut di sisi Allah. Tetapi Allah memberi dan menahan rizki mereka sebagai ujian bagi mereka. Allah menguji dengan nikmat-nikmat tersebut sebagaimana Dia menguji dengan berbagai musibah. Maha suci Allah yang telah menguji dengan sebuah nikmat yang kemudian menyebabkan bencana, atau Dia menguji dengan nikmat yang kemudian menyebabkan datangnya nikmat yang lain, atau Dia menguji dengan sesuatu bencana yang kemudian menyebabkan datangnya bencana yang lain, atau Dia menguji dengan suatu bencana yang kemudian menyebabkan datangnya nikmat. Begitulah kedudukan nikmat dan bencana yang diturunkan Allah SWT. Surat ini juga mengandung peringatan bagi mereka yang tertipu oleh makanan, kedudukan, dan harta. Mereka adalah ketiga kaum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kaum Ad yang tertipu oleh makanan, kaum Samud yang tertipu oleh tumbuhan, mata air, pertanian, serta kebun-kebun mereka, dan kaum Fir'aun yang tertipu oleh harta dan kekuasaan. Maka mereka berakhir seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Demikianlah keadaan orang-orang yang tertipu dengan hal-hal tersebut. Ia pasti akan dibinasakan. Setelah itu Allah menceritakan bagaimana ia berhubungan dengan orang lain yang lebih lemah darinya, seperti anak yatim dan orang miskin. Ia tidak menghormati anak yatim tersebut dan tidak memberi makan kepada orang miskin itu. Lalu Allah menceritakan bagaimana orang tersebut sangat rakus dalam mengumpulkan harta, serta bagaimana ia mengkonsumsi dan mencintainya. Pantaslah kalau kemudian ia tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada anak yatim dan orang miskin. Selanjutnya Allah menutup surat ini dengan memuji jiwa yang tenang, an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tunduk dan tawaduk di hadapan Tuhannya, disertai kemurahan dan rahmat Allah padanya. Sebagaimana sebelumnya, Allah menyebutkan keadaan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, al-ammarah, beserta kerasnya siksa Allah padanya. See you in the next Makta Memahami Al-Quran Dengan Tafsir.